Orde Baru boleh saja sudah tumbang, namun warisannya hingga kini masih saja mengambang. Terutama soal sejarah peristiwa Gestok atau Gerakan 1 Oktober 1965 yang selalu berulang tiap tahunnya. Simpang siur soal apa yang terjadi di malam itu kerap berbeda, tergantung versi mana kita bicara. Satu di antara sumber terbaik dan paling akurat untuk memahami Gestok adalah Cornell Paper, sebuah penelitian yang diterbitkan setahun setelah peristiwa Gerakan 1 Oktober. Cornell Paper adalah uraian awal terhadap kudeta 1 Oktober 1965 di Indonesia. Sebuah publikasi ilmiah yang merinci peristiwa Gerakan 30 September diterbitkan pada 10 Januari 1966. Kajian ini ditulis oleh Benedict Anderson dan Ruth McVeigh, dua orang akademisi spesialis Asia Tenggara dari Universitas Cornell, Amerika Serikat. Hasil penelitiannya menjungkir balikan sejarah resmi versi Orde Baru tentang Gerakan 30 September 1965. Menurut Ben Anderson, logika yang dibangun Orde Baru mengenai G30S dengan menyebut Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalangnya sangat tidak masuk di akal. Ben dan McVeigh melakukan penelitian dengan menggunakan sumber-sumber media yang terbit di daerah-daerah yang belum dikuasai tentara Orde Baru di Jakarta seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Medan, dan lainnya, hingga 3 minggu setelah G30S. Sedikitnya ada beberapa poin penting dari hasil penelitian itu. Pertama, Bung Karno tidak terlibat G30S dan sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari peristiwa berdarah ini. Sebaliknya, G30S membahayakan dirinya. Did you know about the attempted coup of September 30th in advance? No. And why should you put this question to me? Simply because this is the only one who can answer it. I didn't know it. Not before. Poin kedua mengenai PKI sebagai dalang G30S tidak benar. Tudingan ini sangat tidak masuk logika. Karena PKI pada waktu itu sedang berada di atas angin dan pengaruhnya terhadap Bung Karno cukup besar. Hal ini jelas menguntungkan posisi PKI. Ketiga, adanya perselisihan dalam tubuh Angkatan Darat atau AD, khususnya divisi di Penogoro. Ketidakpuasan para perwira menengah terhadap para perwira tinggi AD itu menyangkut nilai-nilai, etika, dan semangat revolusi 45. Analisis awal Ben Anderson dan Ruth McVeigh yang kemudian terkenal dengan Cornell Paper menimbulkan kegemparan di Jakarta. Pada tahun 1967, Ben Anderson sempat berkunjung ke rumah sahabatnya, Su Hokgi, di Jalan Kebon Jeruk, Jakarta. Di kalangan aktivis mahasiswa dan kaum intelektual Indonesia, tesis Ben Anderson ini sempat hangat diperbincangkan. Selain itu, kedatangan Ben ke Indonesia untuk mengikuti sidang Mahmilu. Dia menerima salinan fotokopi rekaman stenografis pengadilan. Mahkamah Militer Luar Biasa tersebut di atas. Keputusan instruksi dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau Presiden Republik Indonesia mengadili, menetapkan bahwa tertuduh yang bernama telah bersalah melakukan kejahatan. Di dalamnya ternyata ada laporan hasil otopsi, disusun 5 orang ahli kedokteran forensik yang memeriksa mayat-mayat pada jenderal yang dibunuh, yaitu Ahmad Yani, Suprapto, Parman, Sutojo, Harjono, dan Panjaitan, serta seorang letnan muda tendean yang terbunuh pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Satu hal yang patut diperhatikan, autopsi dilakukan atas perintah langsung Maijen Soeharto.
Laporan mereka yang lugas merupakan lukisan paling objektif dan tepat yang pernah dimiliki tentang bagaimana 7 orang itu mati. Mengingat berita-berita yang disajikan oleh surat kabar dan majalah umum berlain-lainan dan syarat kontroversi. Temuan dokumen-dokumen yang mengejutkan itu semakin meneguhkan pendirian Ben Anderson dan Ruth McVeigh tentang analisa awal mereka bahwa PKI tidak terlibat secara langsung dalam G30S dan ada upaya untuk menghancurkan PKI secara sistematis. Saat laporan Ben Anderson tentang hasil autopsi kembali dibuka ke publik, reaksi Jakarta semakin marah. Keputusan untuk melarang Ben Anderson datang ke Indonesia pun akhirnya dikeluarkan. Pada 1972, secara resmi Ben Anderson dicekal Soeharto. Tahun 65 memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Ben Anderson memang dikenal sebagai peneliti asing yang sangat mencintai Indonesia dengan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Sejak kunjungannya yang pertama kali lagi itu, dia terus melakukan kunjungan rutinnya ke Indonesia, terutama setelah Soeharto lengser.